Ya, di sini saya akan sharing mengenai bagaimana melakukan presentasi. Dalam presentasi tentunya diawali dengan opening. Nah, di sini boleh kita pakai kata good morning, ladies and gentlemen, kalau situasinya memang kita berada presentasi yang kita tidak perlu selalu serius ya, atau situasi apalah ya yang non formal. Ini juga non formal. Kalau kita formal khususnya dalam sidang, kita dapat memulai, kalau yang muslim boleh memulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru, atau boleh yang non muslim good morning ya, atau good afternoon. Nah ya, dan sesudah pertama kita menyapa. Nah, selanjutnya setelah kita sapa adalah belum kita membuka tadi ya, opening itu baru kita sapalah para penguji, pembimbing maupun moderator dengan kata-kata may I be allowed to express my highest gratitude to honorable kita bikin di sini ya, kita ganti aja, saya ketikkan namanya, contohnya ya, honorable Mr. Gak usah Mister, kalau Ibu Nurma, sebutkan gelarnya umpamanya SE titik M titik MSI gitu umpamanya. My, kalau dia penguji pertama, my first examiner. Kalau kedua tentunya second examiner ya, penguji. Kalau dia sebagai pembimbing, my advisor. Kalau dia sebagai moderator, dan satu lagi moderator ya, tetap moderator bahasa Inggrisnya ya. Nah, setelah kita menyebutkan tadi ya, namanya dahulu boleh, baru jabatan dia sebagai penguji satu, atau jabatannya sebagai penguji satu dulu baru namanya juga boleh. Nah, contoh yang lain ini pembimbing, boleh namanya yang lengkap dengan gelar akademiknya, baru sebutkan apanya ya, apa namanya, jabatannya sebagai advisor atau sebagai moderator. Nah, selanjutnya setelah kita sapa para pembimbing maupun penguji maupun moderator kita ya, boleh dengan seperti ini, boleh dengan respected, boleh honorable, my respected Mr. Jamal Karunia SE MSI, atau Mr. atau Miss Yanti Juanti SE MHum gitu-gitu, itu boleh saja ya. Nah, setelah kita sapa dahulu semua, baru langkah selanjutnya adalah memperkenalkan diri kita. Jadi di sini sarannya ya, saat kita memperkenalkan diri, kita berdiri ya, kita waktu presentasi memang harus berdiri. Di sini kita tunjukkan gestur bahwa my name is, ya tangan kita menunjuk diri kita lah. Sebutkan nama ya, nama, name ya, kita sebutkan. Baru kita masuk ke tahap kedua, itu tadi opening. Baru masuk ke menjelaskan tesis atau tugas akhir. Kalau dia laporan akhir itu final report ya, kalau dia bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita awali dengan ucapan seperti ini. Let me explain the content of my final report, starting from chapter 1 until the last chapter. Atau kita awali dengan I will now provide comprehensive overview of my research, covering topics such as literature review, research methodology,
findings and conclusion. Ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, yang harus kita ingat waktu kita presentasi, kita itu dibatasi oleh yang namanya waktu. Jadi waktu presentasi buatlah sesingkat mungkin. Ya, walaupun dibatasi 15 menit. Jadi jangan buat presentasi kita itu skripsi ataupun laporan akhir kita terjemah langsung kita tidak, buat ringkasannya dahulu ya. Jadi kalau saya katakan di sini ya, ini skripsi atau tugas akhir atau laporan akhir, kita bikinlah di sini LA. Langkah berikutnya kita terjemahkan, translate. Nah, saya salah. Laporan akhir atau skripsi itu pertama kita singkat atau buat ringkasan yang akan kita presentasikan, masih dalam bahasa Indonesia. Oke, baru langkah selanjutnya adalah kita menterjemah atau mentranslate. Nah, usahakan translate ya, ingat, jangan hanya ringkasannya ditranslate. Kalau bisa, ya namanya bahasa Inggris ya, kalau bisa semuanya ditranslate. Baru ringkasannya itu kita pilih-pilih, karena bahasa ringkasan dengan nanti nggak nyambung pemilihan katanya. Umpamanya ada menggunakan istilah-istilah tertentu ya. Makanya ada video saya sebelumnya bagaimana mentranslate satu tugas akhir atau satu skripsi lengkap. Setelah kita buat translate-nya, kita cocokkan dengan ringkasan kita, barulah kita buat dia ke dalam PowerPoint. Ya. Dari PowerPoint, setelah kita buat PowerPoint, yang paling utama adalah bagaimana ya prakteknya. Mempraktekkan kita presentasi di depan para penguji, pembimbing, moderator, dan lain sebagainya. Nah, itu langkah-langkah biasalah barangkali ya. Nah, setelah kita tadi masuk menjelaskan konten, langkah terakhir adalah bagaimana menutup presentasi. Nah, ini jadi ada di sini saya bikin bagaimana meng-highlight ya, menekankan hal-hal penting. Ada ucapan bahasa Inggris, first I'm going to share about, atau kita berpindah dari bab 1 ke bab 2. Now let's move on the next chapter, umpamanya. Next I will talk about. Ini bisa kalian gunakan sebagai awalannya untuk beralih dari satu bab dan ke bab lainnya. Nah, masuk ke dalam summarize atau conclusion. In conclusion, we have discussed or learned. Ya, oke. Nah, terakhir sekali setelah kita masuk ke kesimpulan dan saran, ada yang disebut dengan closing. Sesuai dengan tata krama bahasa Inggris, kita ucapkan terima kasih. Wajib ya, bukan harus kita ucapkan. Kita ucapkan thank you for your kind attention for giving me the opportunity to present my research. Boleh kita tambahkan I'm ready to answer any questions from the examiners or advisors. Ini contoh satu kalimat. Atau kita bikin I hope I have successfully conveyed the essence of my skripsi atau apa tesis. Thank you once again for your time and consideration. Atau bisa juga kita gunakan thank you for your attention. If you have any question feel free. Tapi ini jangan dipergunakan. Ini terlalu nyantai bahasanya ya. Ini terlalu santai. Baru yang terakhir ini nggak dipakai ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.